นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอวาทยานุสาเสยะอาสัพพะจะนิวาเรยะสัตตังหิโสปิโยโหติอาสัตตังโหติอัปปิโย. Ia yang menasihati, yang memberikan wejangan, yang mencegah dari hal yang buruk, akan dicintai para bijaksanawan, tetapi akan diantipati oleh para durjana. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemimpin Puja Bakti yang Bante hormati, Romo Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang budiman, terima kasih Anda telah bersedia datang kemari untuk melaksanakan Puja Bakti pagi di hari Minggu di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Semoga saja Anda bisa menemukan tempat yang nyaman untuk mendengarkan saya berbicara kurang lebih 30 menit ke depan. Dan saya di sini hanya meminta waktu Anda 30 sampai 40 menit ke depan dalam durasi waktu yang Anda miliki 24 jam. Kira-kira banyak atau sedikit? Rela atau tidak rela? Yakin? Kalau Anda rela, kalau Anda tulus memberikan waktu kepada saya 30 sampai 40 menit, maka cobalah untuk tenang dan tidak gelisah. Kalau misalkan waktunya melebihi, Anda bisa interupsi. Bante, sudah lebih waktunya. Ini sudah melebihi kapasitas yang saya berikan. Jadi saya korupsi nanti. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebenarnya saya lebih suka menjadi pendengar daripada menjadi pembicara. Lebih enak mana? Lebih enak jadi pendengar. Kalau kita tidak suka, bisa pergi. Atau kalau misalkan kata-katanya itu berulang-ulang kali, ya setidaknya menambah daya ingat kita. Kalau menjadi pembicara, harus ada modal, harus ada pengetahuan, harus ada wawasan. Jika tidak ada modal, pengetahuan, wawasan, maka semakin Anda banyak bicara, semakin menunjukkan tingkat kebodohan Anda. Ya atau tidak? Semakin didengarkan orang ini berbicaranya ngalor ngidul. Tidak ada tujuannya. Jadi berbicara pun harus ada modalnya. Dan hati-hati ketika Anda berbicara dengan tujuan agar terlihat kepintarannya, terlihat banyak pengetahuannya, kok malah tiba-tiba malah kelihatan kebodohannya. Semakin berbicara semakin kelihatan kebodohannya. Jadi seperti itu. Lebih enak orang mendengarkan daripada berbicara. Tetapi terkadang satu mulut Anda itu lebih mendominasi daripada dua telinga yang Anda miliki. Ya atau tidak? Dua telinga ini pasif,
mendengarkan. Tetapi satu mulut ini terkadang berusaha untuk mendominasi. Dan kebanyakan orang lebih suka membicarakan tentang orang lain, utamanya keburukannya. Kalau sebaliknya, lebih suka membicarakan diri sendiri, utamanya kelebihannya. Dan kebanyakan orang jenuh mendengarkan hal-hal semacam itu. Orang terus-menerus membicarakan keunggulannya, kelebihannya, lama-lama akan menjadi jenuh. Kecuali jika Anda merupakan public figure, orang yang terkenal, atau seorang motivator, maka ketika dia membicarakan diri sendiri akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan semogalah Anda semua bisa menginspirasi orang lain dan menjadi motivator orang lain, agar orang lain ketika mendengarkan Anda berbicara tidak jenuh dan bosan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya di sini hanya mengulang apa yang telah dipelajari, membagikan apa yang telah diketahui. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak berkenan, cukup masukkan telinga kanan, keluarkan lagi telinga kanan. Jangan keluarkan telinga kiri, nanti ada yang kesaring. Tetapi ketika masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, itu akan mental. Jadi, apabila tidak berkenan, ya ambil saja yang baik-baik. Dan ini merupakan saran dari orang bijak. Bukan sayanya yang bijak, tetapi sarannya yang bijak dari orang bijak. Siapa orang bijaknya? Ya, guru agung kita, Buddha Gautama. Saya hanya berusaha mengutip sedikit saja dari sutta yang banyak. Di dalam agama Buddha terdapat 84.000 kelompok dhamma, 84.000 dhamma kanda, 84.000 kumpulan dhamma, topik dhamma. Anda sudah membaca berapa puluh ribu? Anda sudah membaca berapa ribu? Anda sudah membaca berapa ratus? Anda sudah membaca berapa puluh? Berarti hitungannya satuan, dihitung dengan jari. Dari kisaran 84.000 kelompok dhamma. Dan celakanya, kebanyakan umat Buddha memperoleh pengetahuan dhamma hanya mengandalkan dari wejangan pembabaran dhamma dari bantenya, dari Romo, dan jarang sekali mau memaksakan diri untuk membuka buku dan membacanya. Ya atau tidak? Dan lebih celaka lagi, Anda datang puja bakti seminggu sekali, kemudian mendengarkan dhammanya seminggu sekali. Ketika Anda tidak bisa hadir di hari Minggu untuk mendengarkan dhamma, maka satu hari itu Anda melewatkan menambah pengetahuan tentang Buddha Dhamma. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi Anda sendiri. Yang mengalami kemunduran siapa? Agama Buddha. Jika saja Anda tidak memiliki semangat untuk datang kemari, maka hal ini akan menyebabkan berangsur-angsur punahnya agama Buddha. Tetapi jika Anda memiliki semangat, keyakinan di dalam Buddha Dhamma, memberikan jatah waktu di hari Minggu untuk datang ke wihara, maka agama Buddha syukur-syukur bisa lestari. Anda mau yang mana? Yang punah atau yang lestari? Mau datang ke wihara? Seminggu sekali mendengarkan dhamma. Bagi Anda yang memiliki kesibukan yang luar biasa padat. Bante, saya tidak punya waktu, Bante. Bohong. Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Ada yang kurang dari 24 jam? Ada yang lebih dari 24 jam, 25 jam?
sama rata. Kita memiliki waktu 24 jam. Tinggal bagaimana cara kita mengatur waktu yang kita miliki itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, wejangan, saran, nasihat yang diberikan, yang kita dengar, terkadang sulit sekali diterima. Apalagi yang memberikan nasihat itu orang yang tidak memiliki hubungan khusus dengan kita, tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, atau orang yang memberikan wejangan tersebut lebih muda daripada kita. Kira-kira mudah menerima atau mudah menolaknya? Mudah untuk menolaknya. Dan maaf, saya di sini lebih muda daripada Anda sekalian. Hak Anda untuk bisa menerima, hak Anda untuk bisa menolak. Saya pun juga tidak tahu Anda mau menerima atau menolaknya, karena itu urusan pribadi Anda dan hak Anda sepenuhnya. Dan jangan sampai karena keegoisan, karena kecongkakan, karena kesombongan, karena faktor pengalaman sehingga menutup kemauan untuk mendengarkan nasihat yang bagus, yang baik. Sekali lagi, ini adalah nasihat yang diperoleh dari Guru Agung Buddha Gautama melalui bacaan-bacaan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Anggutara Nikaya, Sang Buddha memberikan wejangan, memberikan nasihat tentang hal yang perlu dilakukan oleh kita, oleh Anda sebagai para perumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya yang sering disampaikan oleh beliau adalah memberi, berdana, membantu, menolong. Ini sering sekali dibabarkan oleh beliau. Dan sering sekali Anda juga mendengarkan khotbah-khotbah tentang berdana. Banyak macamnya, banyak penjelasannya, banyak versinya. Dan semoga saja Anda tidak mati bosan kali ini mendengarkan ketemu lagi tentang topik berdana. Anda sudah cukup rajin berdana atau belum? Sudah cukup rajin berdana atau belum? Sudah? Kalau belum ya rajinlah berdana. Tidak sulit, tidak susah-susah kan? Jika Anda, katakanlah bagi para perumah tangga, suami istri, jika mau berdana setiap hari, cobalah Anda bisa menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan Anda, entah itu suami, istri, anak-anak. Jika seorang anak mendapat uang saku goceng, betul ya, goceng ya, 5.000. Kemudian dia bisa menyisihkan 1.000 saja dari uang jajannya, setiap hari dimasukkan ke dalam wadah yang dituliskan untuk dana wihara di hari Minggu. Ketika dia datang ke wihara dalam kurun waktu 1 minggu sekali, sehari 1.000, 7 hari berapa ribu? 7.000 dari jerih payah usaha dia sendiri untuk mau menyisihkan sebagian dari apa yang dia miliki. Jika 1 hari 1.000, 1 minggu 7.000, kemudian 1 bulan berapa puluh ribu? 28.000. Jika dia hanya langsung berdana 1 bulan 28.000 sekali, kira-kira bagi anak-anak berat atau ringan? Bagi anak-anak akan berat. Nah, demikian pula dengan Anda yang sebagai istri bisa menyisihkan sehari 10.000 atau 50.000 atau 5.000 saja sehari. Tergantung dari kondisi ekonomi Anda sehari disesuaikan. Kemudian dalam kurun waktu 7 hari diakumulasi menjadi 35.000 per minggu. Ketika terkumpul 1 minggu, Anda bawa ke wihara untuk didanakan ke wihara. Itu sebagai sarana Anda agar rajin berdana. Kemudian 1 minggu 35.000, 1 bulan berapa puluh ribu?
140. Kira-kira jika Anda berdana 1 bulan sekali 140.000, kira-kira berat atau ringan? Berat. Tetapi ketika dicicil sehari kemudian dikumpulkan, ringan atau berat? Ringan. Jadi itu adalah salah satu upaya agar Anda terbiasa untuk berdana. Jika kegiatan aktivitas berdana ini tidak ada manfaatnya, maka Buddha tidak akan menjelaskannya. Tetapi karena ada manfaatnya, yaitu dapat menyebabkan Anda menjadi kaya, menyebabkan Anda menjadi dermawan, menyebabkan Anda berkurangnya keserakahan, menyebabkan Anda berkurangnya kekikiran, maka Sang Buddha menjelaskan manfaat dari berdana. Tinggal tergantung Anda saja berperang melawan kekikiran yang ada dalam diri Anda masing-masing. Untuk menyarankan orang berdana itu mudah sekali. Sangat mudah. Ayolah berdana sana, bantu wihara itu, bantu pembangunan sana sini. Kita menyarankan mudah. Tetapi ketika kita untuk membuka keran pendapatan kita sendiri, nah, ini berhadapan face to face dengan kekikiran yang ada dalam diri Anda. Dipenuhi keraguan-raguan atau keyakinan. Hanya itu saja. Kemudian lebih lanjut di situ dijelaskan pemberian yang tepat waktu. Ada 5. Sudah dibaca belum? Belum sempat. Kalau begitu saya menjelaskan. Pemberian yang tepat waktu. Yang pertama adalah memberi kepada seorang yang baru datang. Nah, orang yang bertamu ke rumah Anda, orang yang baru datang ke rumah Anda, itu cobalah untuk diberikan makanan, minuman, camilan, dipersilahkan duduk, disapa dengan ramah. Dan Anda juga harus hati-hati dalam menerima tamu. Kadang-kadang tamu asing ketika datang tidak membawa apa-apa, ketika pulang menjarah barang harta Anda. Jadi perlu hati-hati, selektif dalam menerima tamu. Ketika tamu yang datang ke rumah Anda itu Anda kenal dan akrab, ya cobalah dijamu dengan sepantasnya, selayaknya. Tetapi ketika orang tersebut terdeteksi sebagai orang asing, ya Anda perlu meningkatkan kewaspadaan. Jangan ditinggal begitu saja. Ketika Anda tinggal ke belakang, ke dapur, menyiapkan makanan, nanti mereka menjarah barang-barang yang Anda miliki, tahu-tahu datang tidak diundang, perginya tidak bilang-bilang. Hilang semua barang-barang Anda. Nah, jadi hati-hati. Itu yang pertama. Berdana kepada orang yang baru datang. Nah, kalau di zaman Buddha dulu, di kehidupan Buddha, para bante itu berpindah patah ketika dulu tidak woro-woro seperti saat ini. Nanti ketika Katina akan ada pindah patah. Umat silakan datang membawa dana makanan. Nah, kalau zaman dulu, di kehidupan Buddha, para bante yang akan berpindah patah, bangun pagi-pagi kemudian ke tempat pedesaan yang ada orangnya, kemudian berdiam di depan rumah. Nah, ketika berdiam di depan rumah tersebut, ditanya, apakah bante sedang mengumpulkan dana makanan? Ketika bantenya menjawab, ya, saya sedang mengumpulkan dana makanan, maka umat tersebut mengambil mangkuk atau patah yang dibawa oleh bante tersebut, kemudian mengisinya dengan makanan. Ini ada satu contoh kasus di kehidupan bakal Bante Anuruddha. Ketika itu ada Pacika Buddha yang sedang berpindah patah, kemudian ditanya, apakah Bante sedang mengumpulkan dana makanan? Ya, saya sedang mengumpulkan dana makanan. Kan bisa saja ketika Bante tersebut berada di depan rumah Anda, Bantenya membutuhkan minuman. Makanannya tidak butuh karena apa? Karena sudah lewat tengah hari. Jadi ditanya, jangan, wah, ada bante bawa patah, bawa pul, langsung diambil saja patahnya, diisi makanan penuh. Ya, tidak dimakan kalau waktunya tidak tepat. Jadi seperti itu. Bante yang datang dianggap sebagai tamu, kemudian ditanya,
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberi kepada mereka yang akan bepergian. Nah, ini kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Ketika orang akan bepergian, kita yang memberi atau kita yang meminta, kadang-kadang gimana dengan teman, saudara, kerabat yang kenal, ketika mau bepergian, nanti jangan lupa ya, oleh-olehnya. Iya atau ya? Sering atau jarang? Sering. Menurut Dhamma, ini tidak tepat, tidak pas. Justru mereka yang akan bepergian, kita berikan bekal secukupnya. Kalau zaman dulu ketika perjalanan jauh diberikan bekal makanan, ya kalau sekarang ya kasih mentahnya saja biar ringan mungkin. Kamu butuh berapa? Bukannya. Ya kalau Anda mau memberikan bekal, kemudian ya dalam bentuk ringan, ya berikan saja. Ketika dia ingin liburan, ya semoga yang saya berikan ini dapat membantu perjalanan Anda lancar. Atau ketika dia pergi merantau, bekal yang Anda berikan dapat menjadikan modal usahanya. Jadi seperti itu. Anda memberi tanpa mengharapkan oleh-oleh. Dan ketika dia datang, ya disambut lagi dengan baik. Anggaplah sebagai orang yang lama dinantikan. Jangan ditanya lagi, oleh-olehnya mana? Waduh, lupa. Jadi mulailah dikurangi kebiasaan untuk meminta oleh-oleh kepada orang yang akan bepergian. Ketika Anda cukup baik dengan orang tersebut, cukup akrab, dan Anda sangat bersahabat, pasti dia ingat terhadap Anda dan membawakan oleh-oleh. Kalau dia tidak ingat, anggap saja lupa. Dan Anda jangan mencibirnya. Pelit kamu, sama teman saja lupa. Kemarin loh waktu saya pergi saya berikan oleh-oleh. Lah, itu kan hak dia mau memberikan oleh-oleh atau tidak. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberi pada saat makanan sulit didapat. Sebentar lagi banjir. Ya. Jadi makanan sulit didapat ketika kapan? Ketika datangnya satu bencana. Ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk memberi, untuk berbagi, untuk menolong. Tetapi ya jangan hanya menunggu ketika, wah saya tunggu sajalah kalau dia celaka dulu, kalau dia ditimpa bencana, kalau dia ditimpa nasib sial, baru saya berikan pertolongan. Ya, ini Anda tidak memiliki kepedulian dan tidak peka terhadap kekurangan yang dimiliki orang lain. Menunggu dia menderita baru kita memberi. Jadi mulailah memberi, jangan menunggu orang lain meminta. Itu sarannya. Jadi ketika orang sedang ditimpa bencana, untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidup itu sulit sekali, dan makanan merupakan penunjang kelangsungan hidup. Kalau tidak ada makanan, ya dalam waktu 1 sampai 3 hari lah, itu tidak akan meninggal dunia. Tidak akan meninggal dunia, hanya saja dia lemas. Apa itu contohnya? Pengemis itu loh contohnya. Pak, berikan saya makanan, 2 hari sudah tidak makan, kan belum mati kan? Itu contohnya. Itu contoh nyatanya. Dia masih hidup. Dan orang yang tidak mendapat makanan, itu hanya dalam kurun 1 sampai 3 hari. Fisiknya hanya melemah saja. Belum mati. Sudah banyak contoh di pengemis-pengemis di jalanan itu kan mereka masih hidup. Kadang-kadang lebih sehat lagi. Nah, jadi ketika Anda memberikan nutrisi, makanan, asupan, gizi kepada mereka yang membutuhkan, sesungguhnya Anda juga menanam kekuatan untuk diri Anda sendiri. Ketika orang yang menerima makanan tersebut memperoleh rezeki, diharapkan Anda yang memberi rezekinya tidak kurang-kurang. Ketika orang yang menerima makanan itu memperoleh kekuatan, diharapkan orang yang memberi pun memperoleh kekuatan. Ketika orang yang menerima makanan tersebut bisa sehat, diharapkan si pemberi juga sehat berkat kebaikan yang dilakukan itu.
Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memberi ketika orang sakit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini salah satu kurangnya agama Buddha, umat Buddha. Kurang kepedulian ketika ada temannya sakit. Ketika ada teman satu wiharanya sakit, dia tidak tahu. Atau mungkin karena saking pintarnya dalam teori karma, ya sudahlah dia sakit, menerima karmanya sendiri. Kama yoni, kama bandu, kama patisarana, yang kamang karisami, kalyanang wa papakang wa, tasadayada bawisami. Sadu. Semoga sembuh. Nah ini kepintaran ini. Kalau orang sakit itu kondisi fisiknya lemah. Jadi kita diharapkan untuk bisa berkunjung, kemudian membawa makanan. Dan Anda juga harus cukup peka ketika membawa makanan, disesuaikan dengan penyakitnya. Nanti ketika dia darah tinggi, Anda ajak makan sate, ini cepat-cepat ngirim ke alam berikutnya. Kemudian ketika dia kena penyakit diabetes, Anda membawa yang manis-manis. Nah, oleh karena itu, ketika Anda ingin menjenguk orang sakit, setidaknya tahu apa sakitnya. Nanti barang yang dibawa itu disesuaikan. Atau yang pantangan bagi mereka itu tidak Anda bawa. Nah, jadi menjenguk orang sakit, menumbuhkan kepedulian bagi Anda, kepekaan terhadap sesama, belas kasihan dan kasih sayang dalam diri Anda. Ini yang kurang muncul dalam umat Buddha. Biasanya cuek, acuh tak acuh, tahu-tahu dapat kabar sabe sangkara anicca. Loh, kok cepat? Saya tidak tahu. Nah, karena tidak mau cari tahu dan cuek, bahkan mungkin tidak saling mengenal. Jadi cobalah untuk bisa peduli. Kalau misalkan orang yang sakit tersebut memang orang yang tidak mampu, Anda berinisiatif untuk mengumpulkan donasi, membantu biaya perawatannya. Seberapapun yang Anda kumpulkan pasti akan membantu mereka yang mengalami kesakitan. Seperti itu. Dan itu yang keberapa tadi? Keempat. Ingatkan saya jika saya lupa. Yang keempat. Kemudian yang kelima adalah memberi ketika panen pertama. Nah ini bagi para petani biasanya diistilahkan panen pertama. Itu saat yang tepat untuk memberi. Karena apa? Karena ketika panen pasti rezekinya berlimpah bagi petani. Kemudian bagi seorang pegawai, ketika mendapat gaji atau gajian, maka cobalah bisa menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan Anda untuk berdana, untuk memberi. Nah juga penting bagi peternak atau yang memiliki usaha tambak. Ketika Anda panen makhluk hidup itu, jangan pelit-pelit untuk berdana. Anda tahu usaha yang Anda jalankan adalah menjual makhluk hidup. Jadi resikonya besar. Dan ketika Anda belum bisa mengalihkan usaha dari usaha tambak ternak itu, maka cobalah untuk bisa menyisihkan beberapa bagian dari panen Anda untuk didanakan agar Anda ketika melakukan usaha tersebut nantinya akan mendapat hal yang buruk. Ketika berdana Anda akan memperoleh hal yang baik. Jadi cobalah untuk diimbangi. Jangan ketika panen ternak, panen tambak Anda lupa untuk berdana. Resikonya besar. Kalau Bante melarang semua umat Buddha dilarang untuk ternak ayam, ternak bebek, ternak sapi, kambing, dilarang menangkap ikan, Bantenya harus siap-siap beri dana kompensasi. Ini yang sulit mengumpulkan dana kompensasi yang menunjang kehidupan Anda. Oleh karena itu Bante hanya menyarankan saja bagi Anda yang memiliki usaha semacam itu, cobalah untuk diimbangi dengan berdana. Ya, sekali lagi, saran tinggal Anda dengarkan, dijalankan, serah Anda. Itu yang kelima, selesai yang pertama tentang berdana.
Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah meninggalkan keduniawian atau menjadi seorang samana. Anda pernah melihat samana? Pernah belum? Sudah pernah melihat samana? Di depan Anda ini apa? Hah? Oh, itu kan biku kan? Ya sudah. Ya, di depan ini contoh sedikit, contoh satu. Nah, meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjalani kehidupan tanpa rumah tangga, menjadi seorang biku untuk melatih diri. Biasanya orang tua yang bahkan memiliki 5 orang putra, ketika anaknya ingin menjadi seorang biku, kadang-kadang orang tua tersebut mudah merelakan atau sulit sekali merelakan. Sulit, wajar. Kenapa? Karena usaha orang tuanya tidak menjadi biku. Karena usaha orang tuanya mungkin jualan emas, bisnis apa, dan lain sebagainya. Jadi ketika salah satu anaknya menyimpang, menurut mereka, ya ini masa depan suram lah ini, madesu ini. Tidak layak dijalankan kehidupan sebagai seorang biku. Nah, jadi ada beberapa orang tua yang pikirannya masih kolot seperti itu. Dan sekalipun hanya melaksanakan latihan pabaja 2 minggu, kadang-kadang orang tua itu kalau istilah lebaynya nangis darah sampean. Jangan ikut pabaja, nanti kamu tidak pulang-pulang. Dia memang benar ketika 2 minggu tidak ikut pabaja dia tidak akan pulang. Tapi setelah itu dia akan dipulangkan kok. Utuh, hanya berkurang rambutnya saja. Nanti tumbuh juga itu rambutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang menjadi murid Buddha dan sekarang beragama Buddha memiliki anak laki-laki atau perempuan, doronglah anak Anda untuk mengikuti kegiatan pabaja. Apakah Anda di rumah itu setiap seminggu sekali memberikan pelajaran tentang hukum karma kepada anak Anda? Memberikan teori tentang hukum sebab akibat, tentang tilakana, paticca samuppada dan lain sebagainya? Anda memberikan itu kepada anak-anak Anda? Tidak. Jadi di tempat latihan pabajalah mereka memperoleh pengetahuan seputar Buddha Dhamma secara intensif. Mereka bisa melaksanakan meditasi, setidaknya memanfaatkan kehidupan saat ini menjadi seorang samanera atau biku sekalipun hanya sementara. Kalau Anda tidak mau menabung, mencicil dari sekarang, lantas kapan? Nanti sajalah Bante di kehidupan berikutnya. Sulit sekali jika saat ini Anda tidak mau. Dan bagi yang sudah berumah tangga biasanya sudah terbentur dengan waktu yang penuh dengan kegiatan atau usaha yang tidak bisa ditinggal. Nah, kalau Anda sebagai orang tua tidak bisa, sarankan anak Anda. Jadi seperti itu, upaya untuk mendidik anak Anda sesuai dengan Buddha Dhamma. Dan bagi anak-anak atau bagi generasi penerus, tenang saja ketika Anda diolok-olok hanya rambutnya gundul, itu tidak akan membuat Anda sakit hati kok. Kan sakitnya di situ katanya itu. Ya cobalah tantangin saja. Lu ngolok-ngolok gua, kepala gua pelontos. Berani kagak kayak gua gini? Tantangin. Kalau dia ngolok-ngolok kamu, Anda ngolok-ngolok kepalanya pelontos, tantangin. Berani enggak? Seperti saya. Kalau enggak berani ya sudahlah, enggak usah banyak bicara. Nah kan berarti yang menang siapa? Yang menang Anda. Dan sekarang juga kepala gundul saya pikir sudah menjadi tren 2600 tahun yang lalu dan saat ini belum punah juga. Ya, kalau tren rambut yang model segala macam selalu berganti ketika tahun juga ikut berganti. Tapi kalau kepala gundul itu 2600 tahun yang lalu masih lestari, masih terjaga dan tidak ketinggalan zaman, tidak hilang. Itu masih lestari. Janganlah minder hanya kepala Anda gundul.
Dan bagi perempuan, biasanya rambut adalah mahkota. Ya, memang benar. Tanpa ada rambut, Anda mungkin akan kelihatan aneh seperti alien mungkin ya. Tetapi Anda perlu merenungkan, rambut tersebut indah hanya ketika pas berada di tempatnya. Ketika rambut tersebut tidak berada di tempatnya, dia akan cenderung menjijikkan. Contohnya, ketika ada rambut jatuh di makanan, kira-kira Anda jijik atau tidak? Bingung, ini rambut siapa ya? Lihat rambut saya, bukan. Ini rambut kamu ya? Bukan lagi. Jadi rambut itu akan menjadi indah jika pas di tempatnya. Jika tidak pas di tempatnya, hanya jatuh satu helai kemudian mengotori makanan, itu akan menyebabkan mual atau menjijikan bagi orang yang tidak terbiasa. Jadi itu perenungannya. Dan tenang saja, rambut Anda jika kepala Anda sehat akan tumbuh lagi. Dan ketika Anda sudah berumah tangga, bersuami, beruntung sekali. Karena apa? Karena Anda tidak perlu takut tidak dapat pasangan. Sudah dapat pasangan, tapi nanti takut diceraikan nanti. Sampai saat ini belum ada kasus seperti itu. Belum pernah ada kasus Bante mendengar gara-gara istri mengikuti kegiatan atasilani dan menggunduli rambutnya, dia lantas diceraikan oleh suaminya. Belum ada kasus seperti itu. Dan semoga saja tidak ada. Nah, jadi Anda juga harus meminta izin dari orang tua atau dari yang bisa memberikan tanggung jawab. Dan bagi ibu bapak sekalian yang memiliki anak laki-laki, anak tersebut tidak akan ditabis menjadi biku jika tidak mendapat izin dari orang tua. Jadi tenang saja, selama dia menjalani kehidupan samanera selama 2 minggu, kalau tidak mendapat izin dari orang tua, kami pun tidak berani mengambil alih hak milik Anda. Tetapi ketika Anda, ya sudahlah Bante, saya merelakan satu di function untuk kepentingan orang banyak, bisa dimiliki orang banyak. Jadi saya masih memiliki 4 di rumah untuk bisa menunjang masa tua saya. Yang satu ya biarlah Bante di function untuk kepentingan orang banyak. Ya ketika seorang tersebut menjadi biku, dia menjadi milik satu keluarga atau orang banyak? Menjadi milik orang banyak, menjadi milik banyak orang tua, banyak kakak, banyak adik, banyak teman-teman yang lainnya memilikinya. Jadi mungkin ya bisa dikatakan laki-laki panggilan lah. Tapi panggilannya bagus, Bante baca parita di rumah duka, Bante baca parita di rumah sakit, Bante baca parita di rumah saya, di toko saya, itu kan panggilan. Kalau tidak dipanggil, Bantenya tidak akan datang. Nah, tapi kan panggilannya positif. Di Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masih belum berminat menjadi seorang samanera sementara, jadi seorang atasilani sementara, ini Bante promosi loh, beneran. Belum berminat. Bante, saya tidak bisa menahan lapar. Ya nanti bisa lah, pasti kalau Anda mau dan mampu pasti bisa menahan lapar. Lapar, kemudian rambut gundul, kemudian bermeditasi. Bante, itu nanti meditasinya lama enggak ya? Ya sesuai dengan jadwal. Nanti setelah mengikuti Pabaja 2 minggu, kemudian apa kesan pesannya? Kapok, tahun depan tidak ikut lagi. Kenapa? Meditasinya terus-terusan, istirahatnya kurang, tapi makanan tidak kurang-kurang. Ya, yang dilihat cuma makanannya saja. Nah, setidaknya yang perlu Anda perhatikan, Anda bisa memanfaatkan kehidupan saat ini sebagai manusia, melatih diri memasuki Pabaja. Itu saja. Jadi Anda menabung karma baik dengan menjadi siswa Pabajita. Kan Anda sekarang menjadi siswa Garawasa, sudah umum. Menjadi siswa Pabajita belum pernah. Jadi cobalah sembari menanam karma baik,
memanfaatkan kehidupan Anda sebagai manusia di kehidupan saat ini. Di kehidupan-kehidupan yang akan datang, belum tentu Anda terlahir sebagai manusia lagi. Bisa terlahir sebagai di alam dewa, atau di alam Brahma, atau yang lebih parah sebagai binatang. Jadi, saat ini Anda terlahir sebagai manusia, manfaatkanlah kehidupan Anda sebagai manusia. Dan di Sangga Theravada Indonesia juga sudah menyediakan tempat-tempat program latihan Pabaja. Silahkan diikuti sesuai dengan waktu yang Anda miliki. Bagi anak-anak dan pelajar ada, bagi yang umum ada, bagi mahasiswa dan sarjana juga ada. Silahkan Anda masuk sesuai dengan kategori Anda masing-masing. Waktunya tidak lama, 2 minggu. Bagi yang anak-anak hanya 10 hari. Dan cobalah Anda tidak mengiming-imingi anak-anak itu dengan gadget ya. Nanti kasihan ketua panitianya ketika ditanya, kenapa kamu ikut Pabaja? Nanti saya dapat gadget, nanti menderitanya itu ketua Pabajanya bagi yang anak-anak. Jadi hadiahnya nanti saja ketika kamu telah selesai. Jadi seperti itu saja cara mengakalinya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah nasihat wejangan yang diberikan oleh Sang Buddha, merawat dan melayani orang tua. Dalam Sigalowada Sutta di sana jelaskan kewajiban anak terhadap orang tua, dan Anda pun juga sudah sering mendengarkan wejangan ini. Yang pertama adalah melayani dan merawat orang tua ketika memasuki usia senja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang tua yang memiliki 5 anak, orang tua tersebut sanggup mendidik, merawat, membesarkan 5 orang anaknya itu. Tetapi ketika orang tua telah memasuki usia senja, 5 orang anak tersebut belum tentu bisa merawat, melayani orang tua yang sudah sepuh. Ya atau tidak? Orang tua ayah ibu bisa merawat, membesarkan 5 orang anaknya. 5 orang anaknya yang sudah besar-besar ketika orang tuanya sepuh, belum tentu bisa merawat orang tuanya, membalas budi jasa baik orang tuanya. Dikatakan, katanyu kata wedi, Anda tahu dirilah, tahu balas budi terhadap orang yang telah berjasa kepada Anda. Ketika kecil Anda dibesarkan, dididik, dirawat sehingga Anda sukses berumah tangga. Ketika orang tua senja, Anda rawat. Ketika meninggal dunia, Anda berikan penghormatan yang layak terhadap orang tua Anda. Jangan ketika Anda kecil, Anda dibesarkan, dirawat, dididik. Ketika orang tua sakit, Anda masa bodoh mengandalkan satu saudara yang lainnya karena Anda tidak sempat. Ketika orang tua meninggal dunia, harta warisannya malah menjadi rebutan. Nah, ini yang sering terjadi. Ketika orang tua sakit, wah, saya tidak ada waktu, koko yang pertama sajalah yang ngurusi. Nanti kalau tidak bisa ya cici yang ketiga. Jadi saya nggak ada waktu. Nanti ketika orang tuanya meninggal, ini saatnya kita bagi warisan, rebutan warisan. Nah ini yang sering sekali terjadi dan menjadi rahasia umum. Jadi Sang Buddha mengajarkan, katanyu kata wedi, tahu diri, tahu balas budi terhadap orang yang telah berjasa kepada Anda. Orang tua sangat berjasa kepada Anda. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang anak membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang tua. Sebesar apapun, sepanjang apapun usia Anda dianggap di mata orang tua masih dianggap sebagai anak. Ya atau tidak? Sekalipun Anda sudah memiliki anak, tetapi masih dianggap sebagai anaknya sendiri. Orang tua masih memiliki kekhawatiran, kecemasan terhadap anak-anaknya tersebut. Jadi ketika orang tua mengalami kesulitan, cobalah untuk dibantu. Dan yang ketiga adalah menjaga nama baik, nama keluarga. Dijaga baik-baik. Kemanapun Anda pergi, jamu, jaga mulut, jaga perilaku.
agar ketika Anda baik, nama harum Anda dan keluarga ikut tersebar. Ketika Anda buruk perilaku dan ucapannya, nama keluarga dan nama Anda juga ikut buruk. Hati-hati. Anda tidak bisa egois, hanya ya terserah gua lah, ini urusan gua, mau saya masuk penjara atau menjadi pembunuh ya masa bodoh. Tidak bisa seperti itu, karena Anda hidup bersama keluarga Anda, orang tua Anda sejauh apapun Anda pergi. Nah, kemudian yang keempat, Anda berusaha layak untuk menerima warisan. Maksudnya apa? Warisan yang diberikan itu tidak akan habis percuma begitu saja. Jadi ketika orang tua memberikan warisan kepada anaknya, warisan yang diberikan ini bisa dijaga, syukur-syukur bisa dikembangkan lagi agar ekonomi anak-anaknya tersebut menjadi maju. Jangan Anda hanya menerima warisan kemudian menghabiskannya begitu saja. Karena ini warisan diberi dengan cuma-cuma, maka saya menghabiskannya pun juga tidak dengan berat hati, dengan gampang saja, dengan mudah saja. Jadi berusahalah menjadi anak yang layak menerima, yang layak mendapatkan warisan. Dan wajar saja jika orang tua itu pilih-pilih ketika anaknya satu bengal, anaknya satu baik, dan cemas terhadap anaknya yang bengal. Ketika orang tuanya sakit, bagaimana nanti kehidupan anaknya yang bengal ini? Kalau anaknya yang baik, pasti dia bisa menjaga diri. Nah, jadi seperti itu. Itu yang keempat, nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha. Kemudian, yang terakhir adalah melakukan patik dana, pelimpahan jasa kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi Anda yang masih hidup dan orang tua Anda yang telah meninggal, Anda masih memiliki kewajiban terus-menerus memberitahukan jasa baik yang telah Anda lakukan setiap harinya, setiap saat kepada orang tua, para leluhur yang telah meninggal, sanak saudara yang telah meninggal. Itu adalah hal baik yang patut Anda lakukan. Diibaratkan seperti ini. Ketika satu kampung tersebut terdiri dari 100 kepala keluarga, terdapat 100 rumah, dan hanya di rumah Anda saja yang terdapat pelita dengan nyala api, kemudian di tempat lain tidak ada pelita dengan nyala apinya, hanya ada pelitanya saja. Ketika 99 orang kepala keluarga tersebut datang ke rumah Anda meminta api dari nyala pelita yang Anda miliki, kira-kira api tersebut yang Anda miliki akan berkurang atau tidak? Nyala dari kampung tersebut akan terang atau redup? Akan semakin terang. Demikian pula pelimpahan jasa yang Anda lakukan ketika Anda memberitahukan kabar baik tentang perbuatan baik yang telah Anda lakukan, maka kebaikan Anda akan semakin banyak lagi. Orang tersebut akan semakin terbantu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Lebih lanjut bagaimana cara seorang anak bisa membalas tuntas balas budi yang perlu dilakukan. Setidaknya Anda bisa mengarahkan orang tua yang tidak memiliki keyakinan terhadap hukum karma, Buddha Dhamma. Anda bisa mengarahkan perlahan-lahan memiliki keyakinan di dalam kebaikan tersebut. Kemudian orang tua yang tidak bermoral, Anda bisa mengarahkan perlahan-lahan memiliki moralitas yang semakin meningkat. Orang tua yang tidak memiliki kebijaksanaan, Anda bisa mengarahkan agar orang tua semakin bertambah usia, semakin bijaksana dalam batinnya. Itu anjuran Sang Buddha bagaimana cara membalas tuntas jasa baik orang tua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktunya saya pikir sudah habis dan Anda tidak perlu gelisah. Demikian yang dapat Bante sampaikan. Semoga dapat menumbuhkan keyakinan di dalam diri Anda, menumbuhkan semangat spiritual dalam batin Anda, sehingga terus-menerus Anda bersemangat dalam menimbun karma baik setiap saat dimanapun.
Sabe sata bhawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.